Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam Milan. Garis keras di sini. Bertemu lagi di channel monolog opini amatir gua yang ngebahas semua tentang Milan. Bagi sobat-sobat Milan yang belum subscribe, alangkah baiknya diklik dulu tombol subscribe-nya. Saran, kritik, komen, like, dislike juga silakan. Gua terima semua. Yuk, sama-sama kita bangunin raksasa tidur buat musim depan. And always, sempre Milan. Untuk episode kali ini belum ada berita yang menarik untuk dibahas. Rata-rata masih sama semua kayak berita kemarin, beda-beda tipis doang. Jadi gak perlu-perlu juga gue bahas lagi. Cuman kali ini gue mau iseng-iseng ngebahas Elliot. Apaan sih tuh yang namanya Elliot? Kok pelit banget sih buat beli pemain? Duitnya ada nggak sih? Elliot adalah perusahaan investasi asal Amerika sana. Dia ini bergerak di bidang manajemen hedge fund. Hedge fund itu sendiri kasarnya gimana ya? Ngumpulin dana, biasanya bersifat pribadi dan private, serta dari kalangan golongan kelas atas. Atasnya juga atas banget. Mungkin sekelas Jeff Bezosnya Amazon kali ya levelnya. Jadi si Elliot ini berani ngasih pinjam duit, tapi dengan imbalan juga, dan imbalannya gede. Soalnya dia juga berani ngasih pinjam duit yang gede juga pula, kayak lintah darat deh mungkin kasarnya. Makanya Elliot ini punya label yang sedikit negatif di mata orang. Elliot ini dilabeli sebagai vulture, alias burung pemakan bangkai, karena biasanya vulture kayak gini mengeksploitasi perusahaan yang bangkrut atau yang bermasalah. Jadi dia beli itu company dengan harga yang murah banget karena bermasalah, biasanya berhutang, terus diolah lagi, lalu dijual dengan harga yang sangat tinggi untuk memperoleh keuntungan. Sebenarnya metodenya sih legal-legal aja, cuman karena kebanyakan case-nya tuh model-modelnya mengeksploitasi, jadi banyak orang yang gak suka manajemen hedge fund kayak begini. Dan gak sedikit juga hedge fund yang pakai metode-metode ilegal. Jadi masih abu-abu lah kalau di mata hukum. Mungkin itu kali penjelasan singkatnya. Kalau salah tolong benerin ya. Balik lagi ke Milan. Berlusconi ngejual Milan ke Johan Lee. Johan Lee minjem duit buat beli Milan dari Elliot. Sedeng ya nih orang, nekat gila, berani banget gambling ya. Elliotnya ya berani juga lah ngasih pinjem duit gede. Dia tahu kalau brand Milan itu pasarnya gede. Yang salah kalau menurut gua ini malah Berlusconinya. Kok nggak dicek dulu sih backgroundnya Johan Lee ini? Dia itu siapa? Ada duitnya enggak? Jangan main terima duit langsung cabut. Logikanya kalau lo care sama sesuatu, terus lo mesti jual, paling enggak lo mesti tahu siapa yang beli. Bakalan keurus nggak nih barang yang lo care ini? Iya nggak sih? Orang gue inget sampai New York Times sendiri ikut-ikutan investigasi masalah takeover Berlusconi ke Johan Lee. Didatengin tuh alamat kantor yang katanya office-nya Johan Lee. Taunya yang ada cuma gedung kosong, gak ada penghuni. Bener-bener gedung kosong. Itu udah red flag. Tambah lagi Maldini ditawarin posisi, terus dia mau ketemu dulu tatap muka sama Johan Lee, gak bisa pula. Gila. Pantesan Maldini nolak lah. Dia gak jelas juga soalnya. Seorang Maldini aja bisa gak percaya, ya pasti fans Milan dunia yang lain ngikutin gak percaya juga lah. Oh iya, terlepas dari kesalahan Berlusconi, gue tetap respect sama jasanya dia terhadap Milan di masa lalu. Sama jasa-jasanya ya, bukan sama pribadinya dia. Gue gak ikut campur sama urusan kehidupan pribadinya dia. Sobat-sobat bisa lihat sendiri di internet kontroversinya dia apa aja. Balik lagi ke Johan Lee, bener aja dugaan Elliot. Hancur lebur kan Milan dipegang dia. Udah invest keluar duit banyak buat transfer, sampai 200 juta lebih gue inget. Gak ada prestasi, jeblok, gak bisa bayar utang jadinya si Johan Lee ini ke Elliot. Dan menurut gue ini udah diperhitungin sama Elliot dari pertama, kalau si Johan Lee bakalan gagal bayar utang. Jadi Elliot bisa take over Milan dengan harga yang murah dari Johan Lee. Dan yang terjadi sekarang ya begitulah. Oke, itu udah masa lalu lah.
udah terjadi, percuma diomongin. Yang penting kan Milan ke depannya gimana. Kok nggak jor-joran Elliot buat beli pemain, nggak kayak tim sebelah? Ada duitnya nggak sih? Kalau ditanya soal duit, ya duitnya ada, dan banyak juga duitnya. Perlu sobat ketahui, kalau Argentina aja dulu pernah ngutang sama Elliot. Ini negara loh yang ngutang. Sampai pernah kapal Navy-nya Argentina mau disita sama Elliot. Terus kok nggak beli pemain top? Jawabannya kalau menurut gue, harga. Elliot tujuan takeover Milan pertama tuh bukan buat dipegang lama. Dia cuma buat naikin brand Milan, terus dijual lagi ke penawar tertinggi. Ya sah-sah aja. Logikanya kalau menurut gue, Elliotnya juga nggak mau buang duit banyak. Orang buat dijual lagi, bukan buat diasuh. Paling kalau mesti beli pemain, paling pemain yang harga terjangkau aja, buat ngebangun fondasi dulu. Gak mungkin beli pemain yang jadi, harganya mahal. Gazidis lah masuk di sini. Track recordnya Gazidis di Arsenal dulu tuh cocok banget sama profil yang dicari Elliot. Dia jarang banget beli pemain yang udah paten namanya atau pemain top. Dia beli pemain yang punya potensi, terus diolah lagi. Ada sih beberapa pemain yang udah jadi, cuman sedikit banget. Masuklah Maldini dan Masara. Maldini dan Masara lah yang tugasnya nyari profil pemain yang cocok dan yang terjangkau harganya. Dan gue percaya penuh dengan penilaian seorang Maldini. Selama dia masih pegang posisi di manajemen, artinya Milan masih di jalur yang benar. Itu kalau gue loh. Kalau beda sama sobat-sobat, ya wajar. Dan gosipnya lagi, Braida mau balik ke manajemen Milan setelah 8 tahun pergi. Ini kabar bagus lagi. Dia pengalamannya jelas, jadi bisa bantu-bantu Milan dalam scouting dan transfer pemain. Tapi ini kan masih report, belum official. Terus masih berhubungan dengan Braida. Kalau dia jadi balik, ini gue baca-baca di net, spekulasi Arnold take over Milan bakalan terjadi. Bernard Arnold ini gak usah lagi dipertanyakan lagi namanya di dunia. Dia nih yang punya brand Louis Vuitton, produsen barang-barang fashion mewah. Tasnya aja bisa sampai harga semiliaran sebijinya. Dan ini gosip udah dari sebelum Covid gue dengar. Pihak perwakilan Arnold sendiri udah sempat ketemu sama manajemen Milan. Sempat juga Arnoldnya sendiri ditanyain sama wartawan masalah takeover Milan. Dia jawab no comment. Nggak tahu bener apa enggak. Terus Covid datang deh. Logikanya Arnold pasti bakalan ngurusin Louis Vuitton-nya dia dulu lah, biar nggak rugi gara-gara Covid. Semoga aja kedepannya Arnold bisa take over Milan. Dan gak cuma Arnold aja yang digosipin mau take over Milan. Prince Salman juga sempet gue dengar gosipnya mau beli Milan. Kalau menurut gue pribadi, gue lebih milih Arnold. Prince Salman duitnya emang jelas banget, gak ada habisnya. Cuman kontroversinya juga banyak. Sobat-sobat mungkin bisa lihat sendiri di Google. Gua nggak mau komen, takut salah ngomong. Search aja Jamal Khashoggi. Disorot juga kok kasusnya sama media-media luar. Dan kemarin dia juga gagal beli Newcastle United karena banyak diprotes juga. Oke, nampaknya segitu aja dulu buat episode kali ini. Belum ada berita yang menarik. Kalau ada salah-salah ngomong, tolong dibenerin aja di kolom komen. Maklum sobat, namanya juga opini amatir. Sebagai penutup, ya kebangsaan kita terakin bareng-bareng. And always, Forza Milan.